Kalau di video sebelumnya, gue pernah bilang kalau kita pengen ngebangun personal branding, itu nggak cukup hanya dengan konten doang. Dan kali ini gue pengen menambahkan bahwa ketika kita pengen ngebangun personal branding, itu juga nggak cukup kalau hanya di dunia nyata doang, atau hanya di real life doang, di sehari-hari doang. Nggak cukup juga, teman-teman. Idealnya gimana? Ya sebenarnya ketika kita pengen ngebangun personal branding, idealnya adalah seimbang antara real life dan di konten. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas hal itu. Apakah keduanya diperlukan? Apakah keduanya penting untuk membangun personal branding? Jangan skip-skip video ini, karena ini penting banget. Ya, kalian pengen ngebangun personal branding, biar nanti kalian itu nggak berkentimpangan, nggak salah langkah. Jadi ketika kita pengen ngebangun personal branding, itu apa yang kita lakukan itu efektif. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa ketika kita pengen ngebangun personal branding, itu alangkah lebih baiknya seimbang antara real life dan di konten atau di sosial media. Sayang banget di zaman sekarang itu kalau kita punya akses ke sosial media, punya akses ke internet, kita ibaratnya kita bisa memanfaatkan internet, sosial media untuk menjangkau orang yang lebih luas, untuk memperkenalkan diri kita kepada orang-orang yang lebih banyak. Tujuannya adalah untuk membangun personal branding kita, biar orang itu tahu kita secara lebih dekat. Kita itu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Karena tujuannya kan pada akhirnya seperti itu ketika kita pengen ngebangun personal branding. Akan sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan akses yang bisa dibilang gratis ini ya. Ya sebenarnya nggak gratis-gratis amat, kita cuma perlu modal kuota dan smartphone mungkin ya. Dan alat-alat yang mendukung kita untuk bikin video, untuk bikin konten. Itu akan membantu banget. Dan sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan itu untuk membuat diri kita lebih dikenal, lebih aware sama orang-orang yang sesuai dengan target kita. Memang sebelumnya gue bilang bahwa ketika kita pengen ngebangun personal branding itu sangat penting banget kalau dasarnya di dunia nyatanya itu kita harus udah paham dulu nih, kita pengen ngebangun persona yang seperti apa, kita pengen dikenal atau menjadikan diri kita itu personalitinya seperti apa agar orang-orang bisa paham kita. Dengan tujuan ya banyak tujuan ya, kemarin gue udah bilang tujuannya masing-masing beda-beda. Ketika orang pengen ngebangun personal branding itu punya tujuannya masing-masing. Intinya itu sangat penting banget kalau basicnya di dunia nyata, di sehari-hari kita udah benar-benar paham tentang itu. Positioning kita sebagai personality itu di mana? Kita mau dikenal seperti apa? Mau jadi orang yang dikenal sebagai content creator lah, sebagai guru kah, atau orang yang ahli di bidang tertentu lah, pengen jadi influencer yang di bidang makanan, vlog, atau apapun itu. Kalau kita udah paham dan pengen kita itu udah jelas, kita mau memposisikan diri sebagai personality di bagian yang mana, itu sangat penting banget. Kalau kita di dunia nyatanya atau di sehari-hari itu udah ngerti itu, sangat penting ya. Kalau kita mau bikin konten, itu pesan gua kita harus paham dulu dan kita harus benar-benar udah matang dulu di situ. Kita pengen membranding diri kita itu di posisi yang mana, di orang yang seperti apa. Jadi itu penting banget. Soalnya nanti kalau kita ngonten dan kita pada saat kita bikin konten itu nanti kita nggak jelas apa yang kita bikin, alurnya kemana, kedepannya jangka panjangnya mau ke arah mana, pada akhirnya jadi gonta-ganti brand sebagai personality, itu akan membuat kita kesulitan untuk jadi personal brandingnya. Jadi gue menekankan dulu kalau penting banget basicnya di dunia nyata atau di real life, di sehari-hari kita udah paham dulu. Jadi kalau dibilang mana dulu, antara bikin konten dulu atau di real life dulu, ya gue prefer sih yang kita harus di dunia nyata dulu atau di aslinya dulu, itu udah jadi dulu. Jadi konten emang setelah itu. Nah, barulah ketika kita udah setuju diri kita bahwa personality kita tuh di bagian mana, barulah kita ngonten sesuai dengan image yang pengen kita bangun. Jadi nanti jelas ketika kita ngonten itu kita udah paham kita mau bikin konten apa gitu. Kita nggak bingung lagi, kita mau memperkenalkan diri kita seperti apa, memperkenalkan diri kita sebagai orang yang ahli di bidang apa, influencer yang seperti apa, content creator yang seperti apa. Itu kita udah paham, ngerti ya? Terus bagaimana nyimbangin antara dunia nyata di real life dengan di kontennya? Soalnya kadang ada orang yang nggak konsisten ya, biar di dunia nyata itu ketika mereka pengen
ngebangun personality yang seperti ini, tapi ketika konten bisa jadi beda, atau justru sebaliknya, ketika konten nyamannya yang seperti ini, tapi pas di dunia nyata itu kok nggak bisa dipraktekkan gitu, karena bisa jadi beda. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Kalau tips gua itu, ya tadi, kalau kita udah paham diri kita seperti apa, kita biasanya itu pengen menyampaikan sesuai apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pelajari sehari-hari, apa yang kita aplikasikan sehari-hari as a personality yang seperti itu. Misalkan tadi gue sebutkan kita pengen membangun personality sebagai seorang food vlogger ya. Jadi kalau kita biasanya sehari-hari adalah orang yang suka makan, suka mukbang misalkan, suka jalan-jalan terus beli makanan di daerah tertentu, jadi kan kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita lebih paham tentang dunia makanan. Alhasil ketika kita ngonten, itu jadi kita udah paham sendiri tentang apa yang mau kita bicarakan di konten itu. Apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang, ke audiens kita, itu kita paham. Karena di dunia nyatanya kita udah beres, udah selesai. Kita udah kayak jadi orang yang seperti itu pada aslinya. Ketika kita ngonten, jadi bakalan seimbang, bakalan bisa konsisten, akan sesuai dengan apa yang di real life. Jadi itu yang terpenting. Kenapa gue menyarankan di real life-nya lebih diutamakan. Contoh lain, misalkan kita ingin nge-branding sebagai orang yang suka motor gitu. Ya di dunia nyata, kalau kita suka motor, misalkan kita tahu tentang modifikasi motor, terus tahu tentang apa istilahnya tools kitnya untuk motor, aksesoris motor, kita bisa ngerti mesin motor dan sebagainya. Itu ketika kita ngonten, ya kita nggak ada masalah bakalan. Kita akan mudah banget untuk menjelaskan kepada audiens kita. Dan kita bakal jadi seimbang antara real life dan di konten. Kita nggak akan terlihat dibuat-buat, kita nggak akan terlihat fake gitu loh. Kita nggak akan terlihat palsu. Jadi karena kita emang sehari-hari yang ya udah seperti itu. Kita mungkin sehari-hari emang di bengkel, terus kita ngerjain motor untuk dimodifikasi. Kita ngerti nama-nama aksesoris motor. Jadi ketika kita ngerjain itu dan kita pengen bikin konten, karena kita udah memutuskan untuk bikin konten, misalkan setiap hari gitu, kita akan mudah banget untuk bikin konten sesuai dengan apa yang di dunia nyata. Makanya gue bakalan bisa menjamin kalau orang yang di dunia nyatanya udah paham tentang itu, ketika kita bikin konten, itu kayak kita cuman, hari ini gue pengen bikin konten ini nih, ya udah gue bikin aja, karena di pikiran udah jelas nih, gue hari ini pengen menyampaikan tentang tips pakai helm misalkan, atau hari ini gue pengen menyampaikan tips tentang memperbaiki karburasi, ya udah bikin konten aja gitu. Kalau di food vlogger ya, gue hari ini mau nge-review makanan yang mau gue makan nanti siang, misalkan bakso bakar misalkan gitu. Jadi kayak pas konten udah dipastikan kita paham dan akan sesuai dengan real life dan kontennya. Nggak akan ada istilah kayak pencitraan dan sebagainya. Gue yakin sih itu. Terus apakah harus setiap hari kita bikin konten? Ketika kita udah menjadikan personality kita di sehari-hari, terus di sehari-hari kita harus konten terus setiap hari. Ya kalau kita pengen ngebangun personal branding yang lebih konstan atau lebih intens kepada audiens, biar audiens lebih ngerti kita selalu eksis di sana, di mata mereka, di hadapan mereka melalui sosial media, dan di situ bisa lebih luas. Ya alangkah lebih baiknya, lebih bagus itu kalau bisa ngonten setiap hari, karena biar kayak kalau kita misalkan di tongkrongan kita hadir setiap hari, ya orang-orang akan semakin hafal dengan kita kan. Tapi harus konsisten ya, karakter kita seperti apa, personality seperti apa, yang jangan membuat mereka jadi bosan, jangan membuat mereka jadi kayak basi gitu. Harus ada hal yang baru, hal yang baru, makanya harus terus belajar. Makanya kalau kita punya ilmu yang baru, orang-orang yang nonton kita, yang dengerin omongan kita itu nggak bosen. Kita ada hal baru terus, itu akan membuat kita jadi personality yang kedepannya akan jadi expert, ahli gitu. Jadi
Kalau bisa setiap hari bagus, tapi kalau misalkan nggak bisa setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting jangan putus, konsisten aja, semampu kalian, semampu kita, sesempatnya aja. Dalam artian kalau kita bisa ngonten seminggu 2 kali, ya udah seminggu 2 kali nggak apa-apa. Kalau kita mau menyampaikan apa yang mau kita sampaikan pas kita punya ide, misalkan 2 hari, nggak usah terlalu memaksakan diri untuk harus bikin hari ini, tapi kita nggak punya ide, ya nanti juga nggak berkualitas juga sih kontennya bakalan. Kalau kita mau menyampaikan ini hal penting gue harus sampaikan sekarang, ya bikin aja, jangan ditunda. Kayak sekarang gue pengen menyampaikan antara apakah konten harus di real life harus ngonten, gue pengen menyampaikan, ya udah gue sampaikan sekarang gitu. Karena kalau nanti mungkin bisa lupa. Jadi nggak harus setiap hari, sempatnya aja. Yang penting bikinlah ini jadi mudah. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang nggak mampu, jangan dipaksa, karena nanti hasilnya juga nggak akan bagus. Yang penting ilmunya, menurut lo itu penting untuk disampaikan, sampaikan sesegera mungkin. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, dan harapan gue ini bisa membantu kita ketika kita pengen ngebangun personal branding yang mungkin bingung apakah harus ngonten terus, apakah di real life-nya doang. Sebenarnya itu kemampuan kita beda-beda ya, tapi kalau yang bagus, yang ideal itu dikerjakan di 2 hal tersebut, antara di real life sama di sosial media gitu ya, akan lebih cepat terbangunnya personal brandingnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat dan lo suka, lo pengen share ke teman-teman, boleh banget lo share ke orang-orang yang lo kira penting untuk di-share. Jangan lupa juga di-like. Dan kalau kalian pengen mengikuti gua terus di konten ini atau di channel ini, jangan lupa subscribe, karena nanti gua bakalan share tentang hal seputar personal branding, personality, brand, dan bisnis dan sebagainya yang pengen gue share. Intinya hal semacam itu. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih atas kalian yang sudah sampai sini untuk menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.